Okay, grade 7, we will continue our lesson civic, and this time we are already in chapter 2. Kita sudah memasuki bab 2 dan tema bab 2 untuk pelajaran PKN kita adalah norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Subtema yang akan kita bahas adalah norma yang berlaku dalam masyarakat. Number 1, hakikat norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam bermasyarakat, manusia membutuhkan orang lain. Melalui interaksi, manusia bersosialisasi satu sama lain. Seorang filsuf Yunani, yaitu Aristoteles, menyatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Artinya, manusia itu adalah makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesamanya. Oleh karena keinginan manusia untuk bergaul antara satu dengan lainnya, manusia itu kemudian disebut sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia dapat saja memiliki pemikiran, sifat, dan karakter yang berbeda-beda serta dapat hidup sendiri. Namun sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Terkadang dalam menjalankan kehidupan sosial, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pertikaian atau konflik yang didasari oleh tindakan atau perilaku manusia itu sendiri. Untuk dapat hidup rukun berdampingan dengan manusia lainnya, dibutuhkan sebuah aturan yang disepakati bersama sebagai pedoman kontrol sosial dalam masyarakat. Aturan-aturan tersebut kemudian disebut dengan norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga atau kelompok dalam masyarakat tertentu. Dengan kata lain, norma atau kaidah adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu lingkungan masyarakat. Ketentuan tersebut mengikat setiap manusia yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut. Jadi, setiap orang yang hidup dalam lingkungannya berlaku norma wajib tersebut, mereka wajib menaatinya. Setiap norma hanya berlaku atau mengikat pada satu kelompok saja. Hal ini berarti bahwa norma yang berlaku di satu kelompok masyarakat atau kelompok tertentu akan berbeda bentuk dan penerapannya dengan norma yang berlaku di kelompok masyarakat atau kelompok lainnya. Misalnya, norma yang berlaku di masyarakat Islam berbeda dengan norma yang berlaku di agama lainnya seperti Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, ataupun Konghucu. Norma dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat. Contohnya adalah ketika suatu kelompok masyarakat yang melarang seseorang membuang sampah sembarangan. Dalam contoh tersebut, masyarakat sangat menjunjung nilai kebersihan dan keindahan lingkungan. Norma menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berusaha mempertahankan dan melestarikan norma-norma yang dianut tersebut. Cara yang diterapkan untuk mempertahankan dan melestarikan norma adalah dengan memberikan atau menetapkan sanksi bagi masyarakat yang melanggar norma-norma tersebut. Masyarakat menciptakan sanksi dengan maksud mengendalikan perilaku seseorang sehingga perilakunya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sanksi dalam pelaksanaannya terdiri dari dua jenis, yaitu sanksi yang positif dan sanksi yang berbentuk negatif. Sanksi positif ini dapat berupa penghargaan kepada individu tertentu, misalnya dengan memberikan pujian. Pujian ini menjadi dorongan baginya untuk bekerja keras meraih tujuan yang telah ditetapkan masyarakat. Sebaliknya, sanksi negatif dapat berupa hukuman kepada individu, misalnya sindiran, ejekan, pengecualian, denda, dan hukuman penjara. Well, this is our lesson for now, and we will continue our lesson at the next lesson of civic, and I'm gonna say you thank you for your attention and goodbye.